وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita semuanya selalu dijawab Allah SWT. Segala kebutuhan kita, maksud kita, hajat kita, cita-cita kita, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita semuanya selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita istighfar Ibu untuk pembersihan diri kita Ibu, karena kita merasa banyak dosa, banyak hilang Ibu, baik dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tidak kita sengaja, maupun dosa-dosa yang terus berulang-ulang Ibu yang kita lakukan. Selalu Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan selalu diberikan bimbingan oleh Allah SWT agar kita selalu memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, jadi di akhir tahun ini kita harus banyak-banyak muhasabah diri Ibu, banyak-banyak introspeksi diri dan selalu banyak taubat Ibu, mumpung kita masih diberikan kehidupan dan masih diberikan kesempatan. Jangan sampai kita menyesal Ibu setelah nanti di alam kubur kita belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ayat 23 berapa? Ya 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni Allahumma balaghatal fahmin nabiyyina wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqni hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu
Qala rajulan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Wa Rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. dipotong lah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu. Ayo. Rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu An'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قوم الفاسقين. قوم الفاسقين. Ayo.
Dari illa ya. إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يتيهون في الأرض Nggak ada tahlilnya ya, bukunya. Yatihuna fil ardh. يتيهون في الأرض Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. فلا تأس على القوم الفاسقين Bismillahirrahmanirrahim. ورجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب Itu kalau sudah alaihi mad. Ya. عليهم ادخلوا عليهم الباب Bab. Terus. وإذا دخلتموه فإنكم غالبون Terus. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Terus. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا بأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat masih berkaitan dengan kisah pengasingan Bani Israel, Ibu. Ini diasingkan karena orang-orang tersebut tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Qala berkata laki-laki tersebut, gimana siapa namanya? Lupa lagi ya, Bu. Namanya Yusa ya, Bu. Yusa tuh ya, jadi bin Nun dan Kulaib bin Yufana ya, Bu. Itu dua orang yang berani menghadapi siapa tuh namanya? Dari kaum Jabbar yang orang kaya raksasa ya, Bu. Yang disuruh dia itu menguasai daerah Palestina, tapi Nabi Musa ya, Bu, disuruh Allah berserta pasukannya yang 12 orang yang telah dipimpin dengan 12 orang tersebut ya, Bu. Ada 10 orang yang mundur ya, Bu, takut ya, Bu, karena itu orang besar sekali ya, Bu, ya, Jabbar yang kaumnya yang sangat kuat dan sangat kejam, Bu. Maka mereka lari ya, Bu, tunggang langgang, tapi dua orang yang Yusa bin Nun dan Ulay bin Yufana ini orang yang berani ya, Bu, karena itu walaupun dia kecil ya, Bu, yang ada raksasa, dia yakin ya, Bu, dia itu makhluk Allah. Jadi dia yakin lebih besar, lebih maha agung Allah yang menguasai kekuasaan, dan yakin karena ini perintah Allah pasti ditolong Allah, Bu. Begitupun dengan kita, Bu.
Ini tiap hari kita bertarung dengan hawa nafsu kita sendiri ya Bu, yang tidak kelihatan ya Bu, tapi itu yang bikin kita menjerumuskan ya Bu, tidak taat kita kepada Allah SWT, sehingga menjerumuskan kita ke neraka. Disuruh sholat, bawaannya capek, males, berat gitu. Padahal sholat kagak bayar, sholat gak manggul, tapi tetap aja ya Bu, bawaannya berat. Karena kita merasa sholat itu hanya sekedar kewajiban, bukan jadi kebutuhan. Padahal kalau dijadikan kebutuhan, apapun keadaan kita, dimanapun kondisi kita, bagaimanapun ya Bu, keadaannya tetap wajib melakukan perintah Allah. Itu kayak kita di sini alhamdulillah ya Bu, kita alhamdulillah air masih ngocor, masih banyak air bersih ya Bu. Lihat tuh yang di saudara-saudara kita di Sumatera, Masya Allah ya Bu, kena banjir bandang lagi kemarin, tambah lagi gempa ya Bu. Tapi mereka itu kuat-kuat Bu, maksudnya masih kuat imannya gitu Bu. Nah kita mah Masya Allah diuji sama HP, diuji sama TV, ngaji libur, tahun baru sibuk kamu bakal, Masya Allah. Padahal kita nggak takut ya Bu, bakalan jadi bahan api neraka. Maka kalau kita meninggalkan perintah Allah, ngaji ini perintah siapa emang? Nah, perintah Allah ya Bu. Kalau meninggalkannya berarti kan dosa ya Bu. Maka itu kewajiban. Fa'idza dakhaltumuhu, maka jika kalian memasukinya, yaitu apa tadi, negeri apa? Palestina. Emang dari dulu tuh Palestina itu tempat banyak orang yang ingin menguasai ya Bu. Tapi disitulah ya Bu, Allah memuji orang-orang Palestina sekarang yang diserang sama orang Israel, tetap ya Bu, makin digempur, makin dibombardir, tapi imannya makin kuat. Nah kita juga jangan kalah Bu ya, dengan gempuran ya Bu, apa di sana sini kemaksiatan, tetap kita harus Bu teguh istiqomah menjalankan perintah Allah. Fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya mereka itu ya Bu adalah orang-orang yang pemenang ya Bu. Kalau kita Bu, makanya kan pas kira azan hayya 'alas shalah, terus apa? Hayya 'ala shalah. Kalau kita pengen dapat kemenangan ya Bu, kita kalau misalnya bisa mengalahkan nafsu kita ya Bu, maka itu termasuk orang yang pemenang. Tapi kalau kita kalah dengan nafsu kita, makanya itu orang terjerumus ke neraka bukan karena dosa orang lain, tapi dosa kita sendiri. Jadi kalau misalnya yang namanya di dunia mah pasti ya Bu, jangankan model kita yang banyak dosa ya Bu, Rasulullah yang manusia mulia yang dimaksud oleh Allah SWT tetap aja banyak yang membenci, bahkan mau dibunuh ya Bu. Maka ini suatu apa namanya himbauan juga dari Allah SWT dalam telah diberikan nikmat waktu kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menginginkan kenikmatan dari Allah SWT, sesungguhnya mereka itu sudah melalui pintu gerbang ya Bu untuk menuju kemenangan. Nah kayak sekarang nih Bu, kita untuk menuju gerbang Ramadan, kita gak bakalan nyampe ke bulan Ramadan kalau kita nggak bisa memanfaatkan bulan Rajab, nggak bisa memanfaatkan bulan Sya'ban. Bagaimana kita mau hasil amal ibadah kita itu kalau tidak dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insya Allah dapat ibu hasil panennya di bulan Ramadan. Kan ala biasa ya Bu ya. Iya, kalau misalnya kita bisa puasa dibiasain, insya Allah gak kaget lagi. Udah biasa baca Quran, insya Allah jadi lancar ya Bu. Kita biasa menahan hawa nafsu, insya Allah pas pertengahan puasa ya Bu, nanti Ramadan bisa belajar sabar
annakum ghalibun, kalau mereka nurut aja, taat aja sama Allah, mereka termasuk orang-orang yang menjadi pemenang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepadanya, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi walaupun tuh ya Bu, dari pasukan Nabi Musa yang 12 orang ya Bu, yang 10-nya pucat kacir ya Bu, lari dari medan perang untuk menghadapi orang-orang yang jabbar, yang gede tinggi kayak raksasa ya Bu, dari kaum Az dan Munaf, tetap saja ya Bu, orang yang yakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, Nabi Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufana tetap menghadapi siapa tadi? Kaum jabbar ya Bu, orang raksasa ya Bu, tetap dia menjadi pemenangnya karena dia tawakal kepada Allah. Kan kita sering baca Bu, apa Bu bacanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kebanyakan kita lapangan untuk akhirat mikir-mikir. Ya Bu, kata kita ngaji ramanya mendung nih, ya Bu, tapi udah hujan, gitu tuh. Tapi lempengan buat ke mana kita rekreasi, jalan-jalan, ya Bu, ke tempat wisata, ya Bu, ya hujan nanti juga berhenti di sana, ya Bu, ngomong gitu, ya Bu. Lempengan hujan nanti hujan udah berhenti di sana, biar lepek-lepek juga. Makan odong-odong, makan mobil bak juga dijalanin. Dibela-belain karena pengen jalan-jalan, kagak mikir nanti ya Bu, di tengah jalannya dia apa kecelakaan, apa nanti kebanjiran, apa nggak mikir tuh, tanggal hujan berhenti karena pengennya apa, menurutin nafsu. Tapi kalau kita mau ke majlis ya Bu, mau nuntut ilmu, ya mendungi ini kemana hujan daripada hujan kagak lagi kan, iya udah kalah kan sama nafsu, udah mendingan di rumah gitu. Iya, padahal mati di rumah juga ya, kita duduk juga nyantai. Tapi lah itulah apa ya, nanti dipilih nih, qalu ya Musa, maka berkata wahai Musa, inna lanadkhulaha, sesungguhnya tidak akan kalian memasukinya abadan, nyebut selama-lamanya, madamu biha, nyebut selama mereka ada di dalamnya. Padahal maka pergilah engkau, anta, ya Bu, ini mudah-mudahan mukhatabnya kepada Nabi Musa, wa rabbuka faqatila, maka berperanglah kalian, ya Bu, berdua. Itu siapa tadi? Nabi Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufana, ya Bu, tetap dulu dia berjuang ya Bu, karena itu perintah Allah. Faqatilah, maka mereka berdua berperang, inna hahuna faqa'idun, sungguh di sanalah ya Bu, di Palestina itu ya Bu, kita menjadi orang-orang yang qa'id ya Bu, orang yang bisa Bu, berduduk-duduk atau beristirahat ya Bu, karena itu kalaupun kita berperang ya Bu, kalau insya Allah diberi apa Bu, diberi kemenangan ya Bu, karena kita ditolong Allah. Begitupun dengan masalah kehidupan apapun di kita Bu, kita harus ngandelin Allah ya Bu, jangan ngandelin otak, jangan ngandelin tenaga kita ya Bu, jangan ngandelin kita mah nggak bisa apa, wala quwwata illa billahi. Mau berapa orang kek, yang penting istiqomah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Nanti ketemu ya Bu di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia aja udah diciriin tuh kata Allah, mana yang fasik ya Bu, mana yang munafik, mana yang mukmin ya Bu.
Qala rabbi inni, dikatakan kepada mereka, wahai Tuhanku, ya Bu, ini Nabi Musa ngadu nih, ya Bu. Inni la amliku illa nafsi, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri nih, ya Bu. Saya nggak bisa menggerakkan tuh ya orang yang tadi kucar kacir, ya Bu, disuruh perang malah dia lari dari medan perang, ya Bu. Tapi Nabi Musa mengadukan, ya Bu, kekuatannya, ya Bu, tidak bisa menguasai manusia yang lain. Dia hanya menguasai dirinya sendiri. Wa akhi, dan saudaraku. Siapa saudaranya? Siapa Bu? Nabi Harun. Fafruq, maka engkau pisahkan bainana, ibu, di antara kami, wa bainal qaumil fasiqin. Itu nanti bukti Bu, di dunia aja mana air mana minyak, ya Bu, pasti terpisah. Mana yang mukmin, mana yang fasik, ya Bu, juga terpisah. Enggak bakalan salah alamat Bu. Kalau yang ngaji sama yang nggak ngaji, contoh nih Bu, ibu pilih mana? Ibu, kalau ngaji dapat 2 miliar, ya Bu. Yang nggak sholat, ya Bu, dapat 10 juta. Mending yang mana? Hah? Tuh, kita dunianya kan yang 2 miliar, padahal yang sholatnya kita ini kan yang sholat dapat 2 miliar, yang nggak sholat dapat 10 juta. Yang dilihat apa? Yang dapat 2 miliar tuh, tapi tetap aja yang dilihat apa? Duitnya doang atau dunianya doang. Padahal yang kita lihat yang sholatnya, yang sholat dapat rezeki 2 miliar. Kalaupun nggak dapat, tetap kita dapat kemenangannya, karena kita sudah mengalahkan nafsu kita untuk tetap melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Alhasil kita dapat enggaknya dunia kita, itu urusan Allah. Jangan pikiran ngaku, lagi banyak utang, rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin baca waqiahnya, ya Bu. Lagi banyak utang, utangnya lunas juga sholatnya, tahajudnya beres juga, ya Bu. Nah itu, ya Bu, makanya kadang-kadang maaf, ya Bu, kenapa tuh di Aceh padahal orang banyaknya namanya disebut Serangil Mekah, ya Bu, banyaknya orang Islam, banyaknya orang yang beriman. Maaf, itu yang tempat di sana tuh banyak orang yang tahfiz Quran Bu. Tapi bagaimana tuh ujiannya gede banget, ya Bu. Nah itu tuh ujian bagi kita, ya Bu. Karena tidak selamanya, ya Bu, orang yang disayang Allah tuh dikasih sama Allah, Bu. Dan tidak selamanya orang yang dikasih sama Allah disayang sama Allah, Bu. Jadi kalaupun kita, ya Bu, yang disayang, misalnya kayak itu diuji sama orang-orang saudara kita yang di Sumatera, ya Bu, dia disayang sama Allah, imannya kuat, ya Bu, baca Qurannya tetap jalan, ya Bu, tetap untuk mematuhi perintah Allah, walaupun di sana sini banyak ujian, ya Bu, tetap sholat di rumah. Iya, nggak apa-apa kan, bumi Allah itu tempat sujud, Bu. Iya, pada sholatnya Iya, bumi Allah itu tempat sujud, Bu. Subhanallah, begitu dia kekurangan, kelaparan, ya Bu, air susah, ya Bu, buat wudhu susah, tetap Bu, dia pakai yang ada, ya Bu. Sholatnya ya memang adanya debu, ya pakai debu, ya Bu. Subhanallah, tapi masya Allah tuh maaf ya Bu, kalau kita kata kalau misalnya nurutin penyakit pasti banyakan dia, ya Bu. Tapi subhanallah dia sehat-sehat, ya Bu. Allah kasih afiat karena Bu, hatinya sehat. Tapi banyak orang, ya Bu, yang dikasih harta melimpah, ya Bu, badannya sehat, ya Bu, duitnya triliunan, ya Bu, tapi hatinya sakit, suka menghalalkan segala macam cara. Ya itu tuh akibat orang-orang serakah kan Bu, yang penggundul lautan, ya Bu. Akibat orang yang tidak mengakui bahwa semuanya itu bakal ada balasannya di sisi Allah, ya Bu. Jangan pikir dia belum dapat balasan di dunia, tapi tetap, ya Bu, hatinya bakalan gersang, hatinya bakalan gelisah, ya Bu, karena tidak merasa aman dari siksa Allah. Pasti dia dikejar-kejar dosa, Bu.
Tapi ya Bu, kalau orang yang beriman walaupun di sana sini masih banyak ujian, kalau hatinya bersih, hatinya sehat, insya Allah dia akan memandang setiap kejadian itu jadi hikmah, memandang sesuatunya itu jadi suatu kebaikan. Karena kalaupun banyak orang yang meninggal, yang ditimpa dalam musibah itu jadi syuhada. Kalau kita pun belum tentu kan Ibu. Makanya itu ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Tidak selamanya ya Bu, yang disayang Allah dikasih, dan tidak selamanya yang dikasih Allah disayang. Tuh Fir'aun kurang apa? Semua dikasih Bu. Si Qarun kurang apa? Semua dikasih ya Bu. Tapi di sini ya Bu, kata Allah nanti akan terpisah tuh ya Bu, mana yang mukmin, mana yang fasik, mana yang kafir, mana yang muslim ya Bu. Qala fa innaha, tadi Pak ya, dan aku akan terpisahkan ya Bu, kata Allah Subhanahu wa taala, baina wa baina qaumil fasikin. Qala fa innaha muharramatun, Allah taala berfirman, fa innaha, maka sesungguhnya negeri itu, negeri apa tadi? Palestina. Muharramatun, yang diharamkan alaihim atas mereka itu arba'ina sana, selama 40 tahun ya Bu. Yatihuna fil ardh, maka mereka itu akan berputar-putar ya Bu, kebingungan ya Bu, karena Bu itu dibikin keder tuh ya Bu. Maka maaf ya Bu, ini guru saya ini dulu dalam zaman penjajahan Bu, dia cerita katanya gitu tuh di Abah Asep tuh ada orang apa zaman dulu kan masih zaman penjajahan Bu. Jadi si Belanda itu mau menyerang tuh pesantren di Darul Rahmah tuh, trilang-triling Bu, kaget. Padahal itu di depan dia udah ada pesantrennya, tapi dia nggak ngelihat apa-apa ya Bu, katanya kelihatannya seperti buta. Makanya dibaca ini, baca doa dari Nabi Musa ya Bu, akan dibikin bingung, akan dibikin keder ya Bu, orang walaupun di situ selama 40 tahun ya Bu. Para taksa ala qaumil fasiqin. Indonesia kan juga apa Bu, berapa ratus tahun tuh dijajah? 350 tahun. Kalau bukan para ulama, para santri ya Bu, yang ngejaga ini ya Bu, negara Indonesia ya Bu, tetap apa Bu, tetap lalu diberi kemerdekaan, bukan dikasih, bukan seperti Malaysia. Kalau di Malaysia kan dikasih Bu. Kalau kita mah hasil perjuangan, walaupun Bu hanya dengan senapan bambu kucing melawan meriam ya Bu, bukan meriam berlina ya Bu. meriam berlina apa dari ini nama orang yang itu ya Bu ya. Makanya ini maka jadi ibrah ya, jadi pelajaran buat kita, jangan takut urusan dunia ya Bu. Tetap Allah tolong kalau kita mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taksa 'alal qaumil fasiqin, maka jangan kamu bersedih hati ya Bu, kalau kita lagi dikecilkan, lagi dihina ya Bu, lagi diejek. Ngapain ngaji Jamilah makan di bodoh, orangnya sedikit ya Bu, ya ininya itu tujuan dia gitu, biarin ya Bu, yang penting kita istiqomah belajar Al-Quran Bu. Al-Quran jadi sahabat kita waktu kita hidup, nanti Al-Quran juga yang akan menjadi sahabat kita waktu kita mati ya Bu. Emang kalau baca Quran itu kita bisa belajar, tadi kan jadi belajar sejarah kan Bu ya Bu? Jadi belajar tahu tentang ada yang Nabi Musa, kita tahunya Nabi apa Bu? Nabi cuma 25 Nabi dan Rasul doang kan yang kita tahu ya Bu, padahal ada 124.000 ya Bu. Cuma subhanallah, ini dengan belajar Al-Quran kita selalu bisa membimbing ya Bu, hati kita menambah istiqomah ya Bu, bisa dalam perintah-perintah Allah kita sedikit ya Bu kita jalankan ya Bu, dan selalu mencontoh dari Rasul-Rasul Allah. Ini ada doanya dari Musa Bu. Jadi Nabi Musa aja seorang Nabi dan Rasul tahu sebagai manusia aja suka berkeluh kesah, emang udah dasarnya Bu, tapi tetap keluh kesahnya hanya kepada Allah. Jangan curhat di medsos Bu.
Percuma kalau dicurhat di medsos mah, Bu. Orang yang benci sama kita ketawain, syukurin, ya Bu. Tapi kalau peran kita lagi diinin sama yang suka sama kita, dianggap biasa, ya Bu, biasa, dia mah lagi kurang, dia biasa lagi nggak punya. Tapi kalau kita lagi ada, ya Bu, banyak orang yang nempel sama kita tuh dunia kayak semut, Bu. Kayak semut kan, kalau ada gula ada semut, ya Bu. Tapi kita jangan seperti itu, Bu. Kita sama-sama, ya Bu, pengen jadi seperti Bu, manusia seperti lebah, ya Bu, yang menghasilkan kebaikan, ya Bu. Karena yang kita makan lebah itu kan yang dimakan, Bu, saripati, bunga kan, Bu. Jadi serbuk bunga yang bagus, ya Bu, dihasilkan dari madu. Begitupun dengan kita, jangan kita suka ngorak-ngorak pohonan atau buah yang sudah busuk, ya Bu. Kalau orang sudah busuk, nanti juga bakalan jatuh, ya Bu. Nggak usah capek-capek, ya Bu. Kita ngurusin urusan orang, yang kita urusin urusan diri kita sendiri selamat apa enggak, ya Bu, kita, ya Bu, di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita belajar hari ini, Allah bimbing kita menjadi orang yang qawi, ya Bu, orang yang kuat imannya, kuat hatinya, ya Bu, kuat EQ-nya, ya Bu. Pikiran kita selalu husnudzon kepada Allah dan selalu husnudzon kepada makhluk Allah, agar kita selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Karena orang yang salah satunya masuk surga tanpa hisab adalah salah satunya orang wahtarimu bisa, orang yang selalu menyambung silaturahmi, ya Bu. Walaupun di sana sini masih banyak, ya Bu, permasalahan yang biasa kita tetap. Oh, anak saya itu lagi baru pulang kerja entah. Oh, di kamar mandi. Iya. Ini kamar mandi. Nastaghfirullahaladzim wa rahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu saya nasi padang.